Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para peserta i'tikaf yang insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan kembali duduk-duduk sejenak. Duduk-duduk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang insyaallah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju apa? Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asal kita ini, ayol ikhwah, diciptakan oleh Allah, dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan jahil. Ya. Sementara kita hidup tidak boleh jahil. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Makanya orang yang baru keluar dari perut ibu disebut ummi. Apa? Yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, ummi nisbah kepada ibu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas kepada kita untuk merubah keadaan itu. Karena tidak mungkin hidup tanpa ilmu. Sehingga kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah ciptakan pada diri kalian as-sam'. Apa ini? Naam, telinga. Untuk apa? Dengar goyang dompet. Untuk mendengar yang hak. Mendengar kebenaran, transformasi ilmu. Alat transformasi ilmu Allah berikan. As-sam', pendengaran. Wal absar, mata. Untuk melotot begini. Jangan gatot gaca, mata melotot gak bisa. Ya. Wal af'idah, dan hati untuk memahami. Ya. Itulah media yang Allah siapkan agar kita bisa merubah diri supaya nanti semakin dewasa, karena semakin dewasa akan dikenakan namanya taklif, beban. Beban apa? Beban agama, beban ibadah. Karena kita diciptakan untuk apa nih? Main-main, hardolin? Lah. Kita ini diciptakan dengan hikmah yang besar. Dengan tujuan yang agung. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nah.
Terus bagaimana kita bisa beribadah? Sementara kita tadi hukum asalnya tidak tahu apa-apa. Maka untuk tahu apa-apa ada sebuah kewajiban mutlak. Yang namanya apa? Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Oleh karena itu Pak Bu jamaah, saya ingin tanya, mana dalil dari Quran wajibnya antum menuntut ilmu? Dalil yang paling nampak tentang wajibnya nuntut ilmu, ayat yang saya sebutkan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh kok bisa iya? Karena Anda tidak akan bisa ibadah tanpa ilmu. Sementara ilmu itu, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, imamul amal. Imam untuk amal kita. Wal amalu tabi'un lahu. Sementara amal manut kepada ilmu. Ya. Sehingga sepakat para ulama bahwasanya ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Nah, jamaah, hati-hati antum yang telinganya tidak pernah atau tidak mau dengerin ilmu. Hati-hati antum yang matanya tidak mau dipakai untuk nuntut ilmu. Hati-hati antum punya hati tapi tidak mau memahami ilmu. 3 media untuk merubah diri dari kejahilan menuju ilmu. Sehingga di dalam surat Al-A'raf ayat 179, hati-hati loh, ada ancaman buat kita semuanya. Apa kata Allah? Walaqad dara'na li jahannam. Sudah kami siapkan neraka jahannam. Coba acung, siapa yang mau masuk? Ibu-ibu di atas? La ilaha illallah. Kemarin sudah jelaskan oleh Ustaz kita Abdullah Rai bagaimana adab jahannam. La ilaha. Sudah disiapkan. Neraka jahannam sudah kami siapkan. Buat siapa? La ilaha illallah. Katsiran. Untuk kebanyakan minal jinni wal insi. La ilaha illallah. Jahannam sudah disiapkan untuk kebanyakan jin dan manusia. Musibah, Pak. Jadi kebanyakan manusia adanya di mana nanti? Katsiran minal jinni wal insi. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Pertanyaan. Jin dan manusia yang mana? Karena hakikatnya Allah tuh pengennya kita masuk ke neraka apa surga? Ya. Allah itu rahim. Allah tuh justru melarang antum ku anfusakum wa ahlikum. Jaga diri ente. Juga keluarga kau. Dari api neraka. Bahkan Allah perintahkan kita untuk segera masuk mencari surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat untuk menggapai surga dan ampunan dan surga Allah. Tapi ternyata kabarnya lebih banyak yang masuk ke bawah neraka. Siapa mereka? Lanjutkan. 1. Lahum qulubun la yafqahun. Mereka yang punya hati tapi tidak mau dipakai memahami. Ya. Walahum a'yunun, mereka punya mata la yubsiruna. Enggak mau dipakai melihat. Walahum adanun, mereka punya cepil. Punya telinga, la yasma'una biha. Tapi mereka tutup. Tidak mau dipakai menggunakan, tidak digunakan untuk mendengar. Tuh. 3 media tidak dia gunakan. Ya.
mata untuk melihat kebenaran, telinga untuk mendengarkan yang hak, dan hati untuk memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk, maka sama dengan ulaika kal an'am. Maka mereka kalaupun hidup seperti binatang. Bintang film apa binatang film? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bahkan balhum adall, dan mereka lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah. Ya, apa bedanya? Saya ingin tanya, kambing pakai kerudung enggak ibu-ibu? Hah? Ikhwan, kambing pakai celana enggak? Hah? Kerbau tahu halal haram? Sapi tahu bagaimana menyembah? Enggak tahu. Ya? Bahkan lebih dahsyat kata Allah daripada binatang. Maka di dunia disebut sebagai seperti binatang, dan di akhirat sudah disiapkan neraka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Alhamdulillah. Semoga insyaallah ya, salah satu oleh-oleh dari i'tikaf ini ada semangat antum thalabul ilmi. Orang yang beruntung di alam semesta ini adalah Rasulullah, para sahabat, dan terus yang mengikutinya, yang mereka mendapatkan anugerah yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang dicintainya. Nabi katakan, man sopa wong yuridillahu bihi khairan, Allah canangkan dia menjadi the best, orang baik, Allah inginkan kebaikannya, yufaqihu fiddin, maka Allah fahamkan dia agama. Maka jemaah sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian pembahasan kita di hari ini, yaitu ini kurikulum wajib. Yang sering i'tikaf udah hafal kayaknya ya. Baik. Tidak mengapa. Pertama, ilmu tidak basi. Yang kedua, sebagian antum baru di sini. Yang ketiga, inilah TikTok. Tahu TikTok? Kalau tik aja nggak enak, harus ada toknya kan. Ustaz Abdul Roy bahas tentang tauhid. Yang itu merupakan asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kita bahas Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu an. Beliau bercerita begini. Kata beliau, kana Rasulullah SAW idza aslama ar-rajulu minna, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bila melihat ya, bila mendapatkan salah seorang di antara kami masuk Islam, kana awwalu ma yu'allimuna as-salah. Kalau Nabi dapatkan salah seorang di antara kami masuk Islam, awal kali yang diajarkannya apa? Salat. Au yaqul alimhu as-salah. Atau dikatakan kepada sahabat yang lain, ajarkan dia salat. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Kenapa? Ada dua inti pokoknya. Satu, karena selain tentunya nanti akan kita bahas ya di rukun Islam dan seterusnya. Yang pertama, karena perbedaan antara kita dengan orang kafir, salat. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi benang merah yang membedakan antara kita dengan kafir non-muslim, salat. Ya. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Meninggalkan salat, maka ciri utama dia muslim adalah salat. Ya.
Terlepas nanti dari perbedaan para ulama, maksud kafir di sini, sepakat para ulama kalau dia mengatakan dalam Islam nggak ada sholat. Nggak ada, ngapain sholat? Maka sepakat itu kafir. Karena dia ya menolak sesuatu yang merupakan pokok di antara pokok Islam, yaitu rukun. Berselisih para ulama tentang orang yang meninggalkan salat karena malas. Tahu wajib, ya. Tapi memang salat itu, ya Allah, kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu memang berat, kecuali bagi orang-orang yang begitu tunduk cinta dan takut kepada Allah. Bagi orang yang cinta, salat itu justru hiburan. Allahu Akbar. Ya, kalau antum lagi penat ketemu kekasih gimana? Hah? Kalau antum lagi penat ketemu orang yang sangat antum cintai, gimana? Wah, senanglah, senyum. Allahu Akbar. Salat ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal. Aku hadapkan wajahku kepada sang pencipta langit dan bumi. Makanya kata Aisyah, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Allahu Akbar. Nabi itu kalau lagi, ya bahasa kitanya galau gitu ya. Kalau lagi ada sesuatu yang membuat Nabi ya apa? kurang menenangkan, shalla, Nabi salat. Lalu bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Tenangkan aku dengan salat. Bahkan kalau ada musibah, Nabi salat. Karena Allah katakan, wasta'inu bis sabri. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, dan para ulama berselisih. Jumhur ulama wallahu a'lam. Syafi'i, Malik, Abu Hanifah yang meninggalkan salat malas, maka mereka tidak dihukumi kafir. Tapi pemerintah wajib meminta taubat 3 kali. Kalau tetap tidak mau sholat, maka imam pemerintah berhak membunuhnya. Masya Allah ya, kalau tegak nih udah nggak ada orang nih kayaknya. Betapa banyak yang ninggalin sholat. Ya, bunuh. Kecuali Abu Hanifah, jangan dibunuh. Diusir. Kalau bahasa hari ini dipenjara. Bunuh Imam Malik dan Syafi'i dan kuburkan di kuburan kaum muslimin. Kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang bunuh dan kuburkan di kuburan orang-orang non-muslim. Ya. Terlepas dari itu, maka ma'asyar muslimin, itu yang pertama. Bahwa na'udzubillah yang membedakan kata Nabi antara kita dengan kafir, salat. Yang kedua, jamaah perhatikan ini penting. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, iqamatis salat. Karena praktek tauhid penghambaan diri yang sangat gagah kepada Allah adalah salat. Ya. Salat itu berdiri dalam rangka mengagungkan, ruku dalam rangka mengagungkan, bersimpuh duduk dalam rangka mengagungkan, apalagi sujud dalam rangka mengagungkan. Siapa? Allah. Sehingga ma'asyal muslimin, semua perbuatan ini tidak boleh dilakukan kepada makhluk. Siapa yang berdiri dalam rangka mengagungkan, maka dia syirik. Ada orang datang. Berdiri itu terbagi 2. Ada berdiri li, ada berdiri ila. Berdiri li, ini yang diharamkan. Berdiri untuk mengagungkan, sebagai bentuk pengagungan. Sebagaimana Raja Persia, tidak ada satupun penggawanya yang berani untuk duduk. Maka ini berdiri yang diharamkan.
Tapi kalau ada orang soleh atau misalkan guru kita, lalu dia datang, lalu kita ilah. Berdiri menuju dia, menyambutnya, untuk menghormatinya, tidak ada masalah. Kumu ila sayyidikum. Ilah, kata Nabi. Kumu ilah. Berdirilah sambut sayyid kalian, tuan kalian. Boleh ya? Antum bapak datang duduk aja kah di rumah? Abah datang dari jauh. Biar aja suruh duduk abah sini. Wih. Kayaknya secara ada pun kayaknya gimana gitu ya. Abah antum datang, umi antum datang gimana biasanya? Jamaah jawab. Biasanya gimana? Antum berdiri menyambut, ahlan, marhaban. Betul? Itu namanya berdiri ila. Menuju. Dalam rangka menghormati, bukan mengagungkan. Tapi kalau yang di abdi dalam tuh, abdi dalam di sebelah sana di mana? Hah? Di keraton misalnya. Nah, itu berdiri li. Itu diharamkan. Haram tidak boleh. Ya. Yang kedua apalagi sampai ruku'. Ini gerakan yang sangat haram dilakukan untuk manusia. Jangan ruku', inhina begini. Untuk mengagungkan makhluk Allah. Ya, menginhina begini, diharamkan. Makanya terkadang di kita malah lebih dari itu. Penghormatan berlebihan ya. Mau lewat di depan guru. Hah? Na'udzubillah. Ini perbuatan diharamkan, bahkan bisa syirik. Ya, inhina saja begini. Dalam rangka mengagungkan, lah. Bahkan menghormati. Sebagaimana orang-orang penyembah matahari. Pagi-pagi mereka ke arah timur. Hum bali hum. Sore ke arah barat. Hum bali hum. Syirik. Apalagi ruku'. Begitu juga bersimpuh di hadapan seseorang dalam rangka mengagungkan. Menghinakan diri. Nah, itu gimana nanti lebaran Ustaz? Ada orang, apa namanya nih? Sungkeman. Ya wallahualam. Ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau sungkeman itu dalam rangka sekedar menghormati. Tidak sampai sujud. Maka insya Allah tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau dalam rangka mengagungkan. Kita lihat subhanallah orang-orang di keraton, di kerajaan. Kalau rajanya sedang duduk, mereka semuanya duduk di bawah dan datang ke rajanya pun nyengsok. Enggak berani mereka berdiri. Ini bersimpuh dan ini syirik. Dan ini diharamkan. Apalagi sujud, nah ini lebih dahsyat lagi. Apalagi sampai sujud, na'udzubillah. La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar, kata Allah. Jangan kalian sekali-kali sujud kepada baik matahari maupun bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahun, yang menciptakan. Maka kata Nabi, la yasjudu ahadun li ahadin. Haram, tidak boleh sujud seseorang kepada seseorang. Lalu kata Nabi, "Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin, la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha." Andai kata aku boleh seseorang sujud kepada seseorang, niscaya yang pertama kali aku perintahkan sujud seorang istri di hadapan suami. Karena keagungan, yaitu kedudukan suami di hadapan istri. Syariat ini dulu pernah boleh, Pak. Ya, sebagaimana anak-anaknya Yakub ya sujud di hadapan siapa? Yusuf. Atau malaikat sujud usjudu li Adam. Tapi itu syariat mansukh. Terhapus. Dan siapa yang melakukannya hari ini, maka ma'asul muslimin. Ya, dia terjerumus kepada kesyirikan. Maka hati-hati. Oleh karena itu praktek tauhid yang paling kuat
Anda menghadap, berdiri, ruku, sujud, ya, bersimpuh dan mereka mengagungkan wajhiyah lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan totaliti wajahku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang musyrik. Ya. Maka ma'asyal muslimin, oleh karena itu Allahu Akbar, nantilah pada saatnya kita akan sebutkan bagaimana dahsyat agungnya. Oleh karena itu salat, Allahu Akbar. Salat itu enggak ada masa liburnya kecuali ibu-ibu haid. Yang sehat salat, yang sakit salat, orang dewasa salat, bahkan 7 tahun sudah mulai diperintahkan, ya. 7 tahun sudah mulai diperintahkan salat. Sakit salat, ya, tidak ada kecuali ketika dia disolatkan. Ya. Nah, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Baik, tentunya ibadah yang agung ini ibadah menghadap Allah. Pak Bu jamaah, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain diceritakan kalau sudah mau menghadap Allah, mau sholat, wajahnya merah padam. Lagi wudhu tuh wajahnya sudah merah padam. Ya, lalu ditanya, Malak, kenapa kau seperti yang ketakutan? Ya, lalu mereka menjawab, beliau menjawab, siapa yang aku hadapi setelah ini? Sudah menghadirkan bagaimana sebelum sholat, ya, siapa yang akan dihadapi setelah ini? Allah. Makanya sholat itu perlu persiapan. Persiapan jiwa, ya, persiapan raga. Jangan sampai sholat koprat, kapret, keprot. Ditambah lagi, ya Allah, sholat kapan selesainya? Ya, sehingga begitu cepat. Ya Allah, udah nggak usah sholat sekalian. Sholat itu memiliki keagungan. Sehingga tadi seorang muslim ketika hendak sholat, sesempurna mungkin. Baik jiwanya, raganya, bahkan di menghadap Allah dengan subhanallah. Ya, kebersihan jiwa dan raga, bahkan dengan, ya, pakaian yang terbaik. Sehingga dia bisa sempurna menghadap Allah SWT. Baik, oleh karena itu ikhwani fillah, ya, kita awali karena fikih aturan main salat, ya, itu dengan ibadah yang agung besar, supaya kita jangan asal-asalan nih, yaitu apa? Wudu, ya, karena tentunya alhamdulillah secara umum Islam itu agama apa? Bersih. Baik dohir maupun batin. Nah, ya. Jadi kalau bicara tentang kebersihan, pundi-pundi kebersihan itu ada dalam agama kita. Kumuh itu bukan Islam, betul? Berantakan itu bukan Islam. Bau apa? Bau itu bukan Islam. Jadi kalau ada orang bangga dengan negara A, B, dan C, Jepang atau yang lain, nah. Ya. Yang seyogianya lebih bersih adalah Muslim. Baik. Karena tentunya lihat Allah perintahkan, wasiyabaka fatahhir, bajumu bersihkan. Ya. Sampai baju kita kotor, lecek, bau, apalagi sampai najis, ya. Kemudian Masya Allah, dan Allah mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang senantiasa kembali, taubat, bersih dari apa nih? Dosa. Ya. Kebersihan batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sangat mencintai yang bebersih, bersuci. Ya. Nanti kita jelaskan sedikit, ini cepat-cepat karena waktu, ya. Bahkan subhanallah, Nabi mengatakan at-tahuru syatrul,
Bersih itu sebagian daripada iman. Kita sering dengar hadis an-nadhafatu pakai sepatu sebagian daripada iman katanya. Adapun an-nadhafatu minal iman hadis dhaif. Hadis yang tidak sahih. Yang sahih at-tahuru syatrul iman. Bersih itu baik bersih jiwa maupun bersih badan ya. Karena antum tidak mungkin sah salat dan salat itu bagian daripada iman. Tidak mungkin diterima salat kita tanpa bersih. Nah, oleh karena itu ya Allah memuji para sahabat yang berada di Masjid Quba, kata Allah fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di masjid itu termasuk semoga di Masjid Riyadhus Shalihin ya. Kita juga dipuji insya Allah. Mereka di sana ada laki-laki, ada orang-orang yang sangat suka bebersih. Dan Allah sangat suka orang-orang yang mensucikan, ya membersihkan dirinya, bersuci. Ya dikabarkan bahwasanya sahabat di Masjid Quba selain mereka memakai batu, terkadang istijmar, mereka pun pakai air. Sehingga sempurna kebersihan mereka. Ikhwani yang perlu kita ketahui di sini, ketahuilah bahwasanya muslim suci dalam dua sisi. Satu, suci batin. Dan ini asasnya, pokok dasar. Ya, suci batin daripada baik dari kotoran hati kepada Allah seperti kesyirikan, ya, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini perkara yang fundamental. Seseorang ibadahnya hebat, kuat, tapi kalau di hatinya masih ada kecenderungan kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah, maka ibadahnya tertolak. Ya, ada kecenderungan ke mana? Entah itu ke benda. Masih ada benang hitam di sini. Atau ada susuk-susuk di wajahnya dimasukin. Atau ada jimat. Atau ada misalkan pohon yang dikeramatkan, batu yang dikeramatkan. Sholatnya Masya Allah. Tapi hatinya masih ada kecenderungan kepada siapa? Ya, makhluk-makhluk gaib, kepada malaikat, kepada jin, atau kepada wali-wali yang sudah wafat. Itu merupakan kesyirikan umat terdahulu. Pak Bu, apa sih asas kesyirikan itu? Asas kesyirikan itu kecenderungan hati, penyandaran diri kepada selain Allah. Ya, antum jangan sama makhluk gaib. Sama dokter aja bisa masalah. Kalau ada orang bilang gini, aduh tadi malam, ya, kalau tidak ada dokter mati aku. Tadi malam tuh kalau ya di rumah itu tidak ada satpam, maka masuk sudah. Pilot kalau nggak cerdas jatuh tuh tadi. Ya. Kalau nggak ada bodrek tadi malam, waduh udah selesai dah aku tidak. Lah. Ini juga bagian dari kesyirikan, ada kecenderungan hati kepada selain Allah. Dan yang paling besar dari ketergantungan dan kecenderungan yang merupakan syirik pertama di alam semesta, yaitu apa? Kecenderungan kepada orang-orang yang sudah wafat. Para wali-wali saleh yang dianggap sudah dekat dengan Allah, sehingga mereka diyakini bisa menjadi media dalam harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik. Ya, naudzubillah. Oleh karena itu, subhanallah, kita bersihkan. Yang kedua itu, ya, bersih dari apa? Dari kotoran terhadap sesama, kedengkian, kebencian. Awas, hati-hati. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Allah, janganlah kau jadikan di hati kami ada kebencian. Lalu kedua, syirik dohir dari najis dan hadas. Maka ma'asal muslimin, ini dah ya. Suci dari hadas tentunya syarat sah salat. La tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Tidak sah salat tanpa bersuci. Insyaallah ya. Hal yang
Bahkan kata Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ya, tidak akan sah salat salah seorang kalau dia berhadas sampai dia wudu. Najis itu ada dua. Ada najis dohir, seperti apa? Air kencing, apalagi kotoran ya. Ini najis yang nampak. Ada najis yang maknawi, yaitu yang dikenal dengan apa? Hadas. Ya, ada hadas kecil disebabkan perkara-perkara yang memang tidak sampai kepada hadas besar. Sehingga cukup dengan wudu, dan ada hadas besar yang tidak cukup dengan wudu. Harus dengan apa? Mandi, seperti keluar air mani, atau seseorang baru selesai haid dan seterusnya ya. Taib ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya, selanjutnya apa itu wudu? Ya. Secara bahasa dari kalimat wadha'ah yang artinya bersih atau bercahaya. Masya Allah. Ini dau, makanya kalau lihat ada apa itu? Ada cahaya lampu. Apa bahasa Arabnya? Dau. Dau itu artinya cahaya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah itu at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah dengan menggunakan air, bisti'malil ma fi a'dha'in maksusah, di anggota yang khusus, karena enggak semua anggota tubuh kita ya, sebagian saja. Dan ini tentunya antum jangan nanya, kenapa Ustadz yang dibasuh cuma yang itu saja? Ya, padahal yang buang anginnya apa? Hah? Ada yang buang angin nggak barusan tadi? Waduh, nggak bisa sholat asar itu. Lah, kenapa yang dibasuh bukan? Maaf anusnya, kok dibasuh ininya? Ya sudah, jangan nanya. Karena begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan. Dengan apa? Dengan itu liraf'il hadas. Liraf'i ma yumna'u sihhatas shalah, untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi keabsahan salat, yaitu apa? Hadas. Ya, insyaallah ini sesuatu yang maklum. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Subhanallah. Ketika kita berwudu, agar wudu kita sempurna, hadirkan ternyata di balik wudu kita ada keutamaan-keutamaan yang besar. Ya. Di antaranya lihat Nabi SAW. Kata Nabi, idza tawaddu al-abdul muslim awil mu'min. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia basuh wajahnya, kharaja kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Masya Allah. Kalau kita basuh wajah itu, maka keluar dari wajah kita dosa-dosa bersama basuhan air sampai titik air penghabisan. Masya Allah. Jadi antum basuh wajah sekaligus basuh apa? Sekaligus basuh dosa kita. Dari mulut kita yang suka bicara, mata kita, maka dihapus dosa. Begitu juga kata Nabi, apabila dia basuh tangan, maka keluar dari tangannya semua dosa yang dia lakukan dengan tangannya. Apabila dia basuh kaki, maka keluar dari kakinya, Allahu Akbar, dosa-dosa yang dilakukan dengan kakinya. Berarti apa? Ini luar biasa, keutamaan yang agung. Oleh karena itu jangan sampai wudhu kita saking malasnya tinggal buka keran taruh muka sini. Saking malasnya buka keran begini, kaki diselonjorkan. Lah, hadirkan bahwasanya Anda membasuh sekaligus sebab dosa. Kemudian subhanallah, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, bahwasanya wudhu itu dapat mengangkat derajat seorang mukmin. Kata Nabi, ala adulukum mimma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bi darajat. Mau tidak aku kabarkan kalian yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Qalu, maka para sahabat berkata, na'am. Qala isbagul wudu, sempurnakan wudu khususnya indal makarih. Ketika ada waktu yang antum lagi malas berwudu. Biasanya kalau pas musim dingin itu ya, atau ya mau bangun malam, enaknya sih ya, atau antum mau tidur, biasanya malas berwudu. Maka sempurnakan wudu, khususnya ketika antum dalam keadaan tidak suka. Kemudian
dan memperbanyak jalan ke masjid. Maka itulah kata Nabi penjagaan fadzaku ribat wa dzalikum ribat. Dan subhanallah, kita kan nanti dikumpulkan Pak di hari kiamat di padang mahsyar bersama siapa? Bersama seluruh umat. Ya. Lalu untuk menciri mana umat Rasulullah bagaimana? Kayak di sini, mana ini? Santri mana nih santri? Coba. Enggak kelihatan ya. Karena banyak sekali. Nah, di akhirat lebih dahsyat lagi, miliaran triliun manusia. Maka untuk menciriinya kata Nabi, tablughu hilyatal mu'min haitsu yablughul wudu. Cahaya seorang mukmin dari kiamat sampai batasan basuhan wudunya. Allahu akbar. Ya, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalin. Nanti di hari kiamat kata Nabi SAW, umatku akan datang dalam keadaan wajah dan tangan kakinya bercahaya. Maka luar biasa. Ya, berarti yang kita basuh dari tangan, kaki dan wajah kita akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maka ikhwah, ya subhanallah. Dan wudu tentunya syarat sah salat. Makanya wudu itu wajib apa tidak wajib? Syarat. Syarat itu sesuatu yang apabila tidak ada maka tidak ada. Ya, salat tanpa wudu maka batal. Maka di sini tentunya sebelum kita salat kita sempurnakan wudu kita. Baik. Ya, selanjutnya bagaimana cara wudu yang sempurna datang dari Nabi SAW? Kemarin kita sudah sepakat ya, bahwasanya kita berusaha menuntut ilmu kembali kepada mana? Kembali kepada tuntunan Rasulullah, kemudian ya Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan bagaimana praktek para sahabat dahulu. Nah nih, kita akan bacakan praktek wudu secara sempurna dari dua sahabat. Satu yaitu Utsman yang diceritakan oleh Humran. Lihat. Kata Humran, ya, bahwasanya Utsman, ya, Humran maula Utsman ibn Affan, anahu ra'a Utsman da'a bi wudu. Bahwasanya Humran itu hamba sahanya, pembantunya Utsman. Beliau pernah meminta air wudu kepada Utsman. Utsman pernah meminta wudu kepada Humran. Maka didatangkanlah bejana. Fa'afragu ala yadayhi min ina'ihi faghassala salasan. Ini secara umum dulu ya. Maka Utsman pun mencucurkan air ke tangannya lalu membasuh tangannya 3 kali. Ya. Dan di sini ikhwani jamaah sekalian, di zaman dulu belum dikenal wudu dengan gaya apa? Keran. Apalagi di zaman Nabi. Di daerah sana di Madinah sampai hari ini ya air tidak semudah di sini ya. Bahkan hujan pun mungkin setahun sekali, setahun 2 kali tidak mudah. Sehingga yang nama bejana di zaman Nabi ya bejana kecil, ember atau mangkuk ya. Nah, maka didatangkan kepada Utsman. Lalu Utsman mencucurkan air ke tangannya 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Lalu Utsman memasukkan tangannya ke tempat wudunya. Ya. Summa tamadmada wastansyak. Maka Utsman pun memasukkan air ke mulut dan ke hidungnya. Apa itu? Berkumur dan istinsyak. Ya. Itu yang kedua, cuci tangan. Namun ketika cuci tangan Utsman tidak mengobok, tapi mencucurkan. Tapi sekali lagi sekarang keumuman pakai apa sekarang? Pakai keran. Maka kita cuci tangan lalu kita ya memasukkan berkumur-kumur dan memasukkan air kering. Kemudian mengeluarkannya. Summa ghassala wajhahu salasan. Lalu setelah itu beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ini kita bacakan secara nanti akan kita rincikan ya. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku-siku. Kemudian beliau mengusap yaitu kepalanya. Ya, kemudian beliau membasuh kakinya 3 kali. Lalu kata Utsman, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada." Maka aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Nanti akan kita rincikan ya.
Waqala, maka lalu Utsman mengatakan, man tawaddu'a wa wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'atain. Lalu dia salat 2 rakaat, la yuhaditsu fi ma nafsahu. Maksudnya salatnya khusyuk, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Salat apa namanya? Salat sunah wudu. Baik, kita rincikan ya, itu secara umum. Oke, kita rincikan sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertama apa? Oh, salah tulisannya ekonomis. Yang pertama, dianjurkan mempersedikit menggunakan air. Ya. Karena kita ketika berwudu, berapa sih butuhnya? Banyak orang buka keran gitu. Berapa yang jatuh? Seember. Yang dipakai berapa? Subhanallah. Sementara air itu nikmat atau bukan? La ilaha illallah. Air itu nikmat yang sangat berlebih. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Maka kita jangan sia-siakan. Lihat. Anas bin Malik mengatakan, anna Nabi SAW yatawadda' bil mud. Pak Bu, lihat. Nabi itu kalau berwudu cukup dengan 1 mud. 1 apa ini? 1 kepalan. Mungkin setengah gayung. Bahkan kalau kita praktekkan, subhanallah, 1 apa itu? Gelas aqua cukup. Dan beliau berwudu dengan beliau mandi dengan so'. So' itu yaitu 4 gayung. Subhanallah. Padahal Nabi rambutnya panjang. Sampai 5 mud kadang-kadang. Maksudnya apa di sini? Kata para ulama, substansinya bahwa di antara sunnah dianjurkan oleh Nabi, yaitu tidak memubadirkan air, ekonomis. Mungkin prakteknya sekarang gimana? Buka keran, kecil aja. Ya. Dan lebih hebat lagi buka tutup. Buka, tutup lagi. Buka, tutup lagi. Ayo. Ya. Supaya kita tidak terjumus kepada tabdir, memubadirkan, yaitu nikmat Allah. Bahkan subhanallah, Pak Bu, dilarang ya dalam rangka ekonomis sampai Nabi melarang kita membasuh lebih dari 3 kali. Sudah cukup. Nabi berwudu 1 kali atau 2 kali atau maksimum berapa? Oh, ini 8 kali. Ya. 4 kali, 5 kali lah. Ya. Maka Nabi SAW diceritakan di sini seorang Arabi bercerita tentang wudu Nabi. Fa'aradal wudu ya fa'arahu al-wudu salasan. Nabi perlihatkan wudunya 3-3. Lalu kata Nabi, hakadal wudu. Begitulah wudu. Faman zada an hada faqad asa'a wa ta'adda wa dhalam. Na'udzubillah. Siapa yang menambahkan dari 3 kali maka dia telah buruk dan melampaui batas dan melakukan kedoliman. Maka Nabi tidak suka dan para ulama Allah alam jumhur mengatakan makruh. Makruh membasuh lebih dari 3 kali. Salah satunya kenapa? Karena tadi ya dia melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Cukup 3 kali itu maksimum. Maka lepas dari itu dia akan berlebihan menggunakan air. Baik Pak Bu jamaah sekalian. Kemudian kita rincikan ya. Pertama apa? Siwak. Ya. Membersihkan mulut. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inna ma'akuli wudu. Andai kata aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan siwak sebelum wudu. Baik pakai sikat gigi atau kayu arak, dan itu paling ringan. Atau sebagian orang mungkin dengan apa? Kalau tangannya kasar, ya, maka bersiwak. Subhanallah. Kenapa? Tadi itu. Karena kita sebentar lagi mau menghadap Allah. Mau menghadap Allah jigong numpuk. Ya. Ustaz kan ini lagi puasa Ustaz ya. Katanya baunya seperti minyak kasturi. Sengaja sahur pakai jengkol. Enggak, sikat gigi seminggu. Lah. Jamaah ya. Nabi SAW beritakan kita bersiwak. Dan siwak itu diridhoi oleh Allah. Karena ketika antum Allahu Akbar baca Al-Fatihah, malaikat mendekati mulut antum. Tapi kalau antum nyawa bau mulut nanti khawatir bebesik. Ya. Maka apalagi antum menghadap Allah SWT. Maka bersiwak. Ya, dibersihkan. Yang kedua niat.
Ini penting nih, perhatikan ke sini. Ya, niat ini syarat. Dan saya bahas tadi kemarin, niat itu apa? Oh, kok ini tidak, siapa tolong cas, mau mati. Iya, syukran. Itu niat. Ingat ya, bahwasanya niat di mana? Di sini. Niat itu di hati. Apa saya bilang kemarin? Niat itu ingat, ingin, eksekusi. Saya ingin tanya, bentar lagi nih adzan, duhur. Langsung antum bergegas ke keran. Mau apa? Mau apa? Tuh. Ya, lalu setelah itu antum buka keran. Mau apa? Semakin yakin antum mau wudu, nah, itulah niat. Ingat, ingin, eksekusi. Ya. Kenapa? Karena disinilah pentingnya, Pak Bu, mencukupkan diri dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya, sehingga wallahu a'lam. Ya. Syariat atau ada orang yang melafadzkan niat nawaitul wudu'a dengan dilafadzkan walaupun katanya niatnya untuk memantapkan, namun sekali lagi dalam ibadah tidak boleh ijtihad. Dalam ibadah betul-betul harus ada dalil apa tidak? Karena kata Nabi, man amila amalan, siapa yang beramal tanpa ada perintah, contoh, bimbingan, tuntunan kami, radun ditolak. Agama ini kan sempurna, Pak Bu. Jangan urusan wudu, urusan ketek Nabi jelaskan, betul gak? Betul gak? Maaf, urusan bulu kumis, bulu janggut, bulu kemaluan Nabi ajarin. Ya, sampai urusan kuku Nabi ajarin. Bagaimana kuku antum tuh? Apalagi urusan wudu. Maka wallahu alam, ya mungkin prosesnya cukup waktu ya, karena kita pun dulu berpindah dari kebiasaan budaya nawaitu sampai kita hilangkan itu terkadang suka masih ragu aja tuh. Tapi mantapkanlah bahwasanya justru ketika kita mengucapkan maaf ada sunnah, ada amalan yang tidak ada sunnah. Dan khawatir karena kata Nabi iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala yang baru dalam agama itu bid'ah. Oleh karena itu, ya lihat di sini, ya Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada syariat melafadzkan niat. Gurunya mengatakan dalam niat itu dalam hati bukan lisan, dengan sepakatan seluruh ulama dalam seluruh ibadah. Maka tidak disyaratkan mengeraskan niat dan mengulang-ulangnya. Barang siapa yang meyakini bahwa mengeraskan niat itu termasuk agama dan ibadah, maka dia telah melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Baik. Lalu baca bismillah. Ini ingat-ingat ya. Pertama apa? Siwak. Yang kedua apa? Niat. Yang ketiga bismillah. Bismillah. Ingat, cukup bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim secara khusus ya untuk membaca Al-Quran. Mau makan? Bismillah. Masuk kamar mandi? Bismillah. Termasuk mau wudhu? Cukup tanpa bismillahirrahmanirrahim. Dan ini wallahu alam terjadi khilaf para ulama, namun saya lebih cenderung kepada pendapat yang sunnah. Ya, tidak sampai wajib. Bismillah, jangan lupa. Karena kata Nabi, hadis yang diperselisihkan, la wudu'a liman lam yusamillah. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebutkan nama Allah. Sebagian yang mensahihkan, mentakwil maknanya tidak ada wudu sempurna. Bukan tidak sah, tidak sempurna. Ya, sah tapi kurang sempurna. Maka, dan secara umum, perbuatan baik bismillah. Baik, mau ngerokok bismillah enggak? Hei. Susahlah mau bismillahnya, kan dilarang sama panitia. Astagfirullah. Semoga insya Allah pulang dari sini nikotin sudah habis. Amin. Ya. Ya, karena mohon maaf ya. Subhanallah. Yang berfatwa rokok haram itu bukan ulama. Siapa? Jawab. Bungkus rokok. Ya. Iyalah. Yang berfatwa haram rokok itu bukan ulama. Bungkus rokok. Masa antum lebih cerdas daripada buku rokok? Harusnya ya, macam bungkus rokok lebih cerdas daripada antum. Udah cukup bungkus rokok ngajarin antum. Dulu cuma kanker, iponten, apalagi? Mengganggu anak. Sekarang membunuhmu.
Jadi pembunuh bukan dibayar, apa? Ini pembunuh bayaran. Bunuh antum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Weh, kata Allah, Allah aja gak sayang sama ente, ente malah bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri kalian. Allah saja sayang sama antum. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada sesuatu yang bisa merusak kalian. Allah halalkan yang toyib-toyib. Allah haramkan yang khabis, yang buruk-buruk. Saya ingin tanya, rokok toyib apa? Bang toyib. Rokok itu tidak ada satupun. Hatta dokter yang rokok bilangnya nggak toyib. Hawa nafsu sih. Ya. Ustadz itu Ustadz fulan ngerokok. Ya. Coba tanya. Dia bilang makruh. Makruh itu oke, katakan makruh lah, misalkan. Makruh itu apa artinya? Dibenci, dibendung. Siapa yang benci? Lurah. Camat yang benci. Pak Jokowi yang benci. Allah. Mau ente dibenci Allah? Wallahi, kalau boleh saya memberikan wasiat dan nasihat, wallahi berhentilah ngerokok. Haram. Yang sahih rokok itu haram. Belum lagi begitu susahnya tuh cari duit, dibakar. Coba dihitung sehari 20.000 katakan. Kali berapa tahun sudah ngerokok, sudah harusnya punya istri 4. Tuh. Ini mah kawin aja belum. Motor Gojek, rumah ngontrak. Dia nggak cerdas. Kurang cerdas. Lalu pas bayaran anak, tarsok. Ya, bayaran anak sekolah, aduh, nunggak. Terus rokok nggak pernah nunggak. Na'udzubillah. Maka ikhwan, kok kita baca bismillah, ini bahasnya ke rokok, apa ini? Oke, ya. Jadi ngerokok jangan pakai bismillah. Ya. Bismillah, gitu. Oke. Pak Bu jamaah. Lalu setelah itu, bismillah, cuci tangan. Ini sunnah, membasuhnya 3 kali. Tadi tuh ya, mungkin prakteknya pakai apa itu? Pakai keran. Tutup lagi kalau bisa, bagus ya. Atau buka kecil. Ambil. Ambil lagi, dan di sela-sela. Begini. Ambil lagi, sela-sela. Oke. 3 kali. Tuh begitu. Ya. Mencuci kedua telapak tangan, serta menyela-nyelaknya. Takhlil. Santai saja, jangan koprat-kapret, keprot. Asal-asalan wudhunya. Ambil 3 kali. Lalu ma'asyarul muslimin, selanjutnya berkumur-kumur. Ini khilaf para ulama. Wallahu alam. Ya, sebagian mengatakan wajib adalah bagian daripada wajib, sebagian mengatakan sunnah. Dan saya lebih cenderung kepada yang sunnah yang ditekankan. Sampaikan Nabi, berlebihanlah dalam istinsyak kecuali kalian puasa. Ya. Istinsyak masukkan air, nanti caranya akan kita sebutkan. Tawaddo, famadmid. Kalau kalian berwudu maka berkumur-kumurlah. Tadi itu, bersih hidung, bersih mulut, mau ngadep Allah. Ya. Caranya ngambil air dengan, lihat Pak. Ini saya kasih kaidah. Selama wudu, sunnah ngambil air itu 1 telapak tangan kanan. Sekali lagi, saya ulang lagi. Selama wudu dari awal, ngambil air itu sunnahnya 1 telapak tangan. Bukan begini. Walaupun ya sah-sah saja. Tapi sunnahnya begini. Tadi dalam rangka ekonomis juga. Maka kita ambil dengan telapak tangan kanan. Lalu dimasukkan ke mulut sebagian, dihirup sebagian. Kalau puasa tidak usah dihirup. Cukup dibeginikan. Ya. Karena kata Nabi kecuali ente puasa. Begini. Lalu dihirup. Lalu dengan tangan kiri. Ambil lagi air. Masukkan ke mulut. Hirup ke hidung. Ya, kumur-kumur. Dan keluarkan. Jadi 1 telapak tangan. Itu hadisnya tuh. Famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidatin. Nabi berkumur dan beristinsyak dengan berapa tangan? Jamaah, baca. Dengan apa? 1 telapak tangan dan melakukan 3 kali.
Jadi bukan begini, kebanyakan. Nanti kebesekan nanti. Ngomong. Banyak banget. Itu mulut juga nggak nyukup kali. Segini aja. Satu telapak tangan. Oke. Dan semuanya nanti selanjutnya pakai satu telapak tangan. Lalu mengeluarkan air dari hidung disunahkan dengan telapak kiri. Nah, gini. Dan lakukan 3 kali. Oke. Ya. Ma'asyal muslimin. Ya. Ingat. Selanjutnya tadi. Ya. Cuci tangan 3 kali. Kumur-kumur dan masukkan ke hidung istinsak. Dan dikeluarkan dengan kaki tangan kiri. Beres. Setelah itu basuh wajah. Dan ini rukun. Famsahu biwujuhikum. Fagsilu kok famsahu. Fagsilu wujuhakum. Ya. Wabasulah wajah. Berarti dengan air. Ini rukun. Mana wajah Ustaz? Nih. Tempat biasa tumbuh rambut sampai dagu. Dari telinga ke telinga. Inilah wajah. Tempat biasa. Bukan profesor di sini. Antum dia bukan kan di sini nih. Tempat biasa tumbuh rambut sampai dagu. Dan telinga ke telinga. Berarti yang di belakang cambang. Namanya azra'. Azra' namanya nih. Itu termasuk wajah. Wajib terbasuh. Ini. Itu lebarnya. Ya. Maka. Ikhwani. Perhatikan. Ambil air. Satukan tangan. Lalu basuh ke wajahnya. Pastikan area tadi semuanya terbasuh. Dan sambil mijit ringan. Bukan gini. Saking malas itu muka taruh aja gini. Lah, sambil dipijit ringan. Enggak juga. Ya, itu mah facial namanya. Ya, maka gini. Batasan. 3 kali. Ambil lagi. Satukan lagi tangannya. Begitu. Ya. Dibuka lagi. Atau mungkin kecil tadi. Seperti ini. Satukan lagi. Ini kalau antum mau semua. Boleh juga begini. Mas, tapi yang lebih sunnah. Sesuai dengan Nabi. Yaitu satu tangan ngambil air itu. Lalu disatukan tangan. Oke. Nah. Ada pembahasan tentang. Pak Bu. Apa nih? Oh. Ibu-ibu mau punya janggut gak Bu? Jangan. Itu mah kekhususan ibu-ibu. Gak kebayang kalau istri kita berjanggut. Ya. Karena janggut ini kelelakian. Janggut ini adalah maco, wibawa. Insya Allah copet pun gak berani. Kalau janggutnya kayak Pak Ibrahim tuh, coba berdiri tuh, nggak usah berdiri. Udah. Soalnya copet gak berani tuh. Berjanggut gitu. Wah, kayak Pak Ernest. Antum nggak dilarang tuh di pesawat kayak gini. Nggak ganggu kan? Nah, ini. Pilot ya. Masya Allah. Pak Bu, saya katakan janggut ini wallahi rambut kesayangan Rasulullah SAW. Nabi sangat cinta dengan janggutnya. Sehingga Nabi berwasiat, a'ful liha, biarkan. Wafiru, lebatkan kalau bisa. Tapi jangan dibuat-buat ya. Sampai beli Firdaus segala, nggak usah. Ya. Gitu. Karena terkadang apalagi di Indonesia ini, janggut kayak gini nih, waduh ada curiga ya gitu. Alhamdulillah anak janggutnya nggak terlalu kayak antum tuh. Allah ya, qadarullah gitu ya. A'fu, wafiru, lebatkan, biarkan. Wa qassus syawarib, adapun kumis potong, qas. Sunahnya bukan botak, tapi potong. Ya, bukan botak sunahnya. Tapi diqas, digunting, disisakan. Yang haram, yang tidak boleh adalah Masya Allah. Masya Allah. Mau buka, mau makan gini. Saya sering lewat Pandeglang atau ada sate bang kumis. Saya penasaran ini apa maksudnya sate bang kumis. Bener-bener Pak. Pedagang itu kumis. Ya. Jadi justru yang ya diperintahkan, mana batasan kumis tidak boleh melebihi bibir. Ya. Jadi kalau melebihi bibir berarti panjang.
Itu potong. Maka ma'asal muslim. Nah, kata Nabi, a'ful liha wa qassus sawarib wa khaliful yahuda wal majus. Selisihilah Yahudi dan Majusi. Ya. Maka ya bismillah lah. Dan sebagian ulama mengatakan sunnah, yang sahih kalau saya berpendapat tidak sunnah. Tapi adalah lebih daripada sunnah, wajib. Ya. Untuk janggut. Baik. Pak jamaah sekalian rahimakumullah. Janggut itu ada dua, ada janggut tipis. Apa? Janggut tipis itu janggut yang ya pori-pori masih terlihat kayak anak begini nih, kayak ustaz depan. Kayak sebagian banyak itu. Ada janggut tebal di mana pipinya sudah nggak kelihatan kayak Pak Ibrahim. Oh, jadi contoh boleh Pak Ibrahim ya? Coba berdiri Pak, boleh? Ini dia seram, Masya Allah. Luar biasa. Janggutnya tebal ya. Masya Allah, barakah insya Allah. Maka, akhi, kalau janggut tipis, wajib air masuk ke sini. Tapi kalau janggut tebal, tidak wajib. Cukup yang depannya saja. Hanya saja, kalau antum janggut seperti beliau, disunahkan nyelak-nyelak dalamnya. Gimana caranya? Caranya begini nih. Tuh. Ya, alhamdulillah semuanya dalam hadis sudah jelas. Ya. Karena idza tawadhu Nabi itu, antum tahu, coba baca tentang sifat Nabi. Janggutnya tebal. Ya, gagah, maco Nabi SAW. Ya. Nabi kalau berwudu, maka beliau mengambil satu telapak tangan, air setelah basuh wajah, fa'adkhala tahta hanakihi. Beliau masukkan ke bawah dagunya begini. Lalu begini. Atau begini. Ya, begini, lalu begini. Fakhallala lihyatahu, beliau yaitu menyelak-nyelak janggutnya. Jadi ini sunnah. Lalu kata Nabi, hakada, begitulah amaroni Rabbi Azza wa Jal, Allah memerintahkan aku. Jadi bagi yang tebal ya. Barakallahu fiik. Semoga kita bisa menjaga rambut kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Nabi Isa aja berjanggut. Ya. Baik, yang selanjutnya ikhwan, membasuh tangan. Baik. Oh, tentunya rukun. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tangan kalian sampai siku-siku. Siku-siku termasuk bagian dari yang wajib dibasuh. Basuhan 3 kali, hendaknya masuk dengan pijatan ringan tadi. Bukan kayak gini, buka keran. Ya. Jadi dengan pijatan ringan, ya, disunahkan sambil nyelak-nyelak jari. Oke. Ya, mohon maaf. Ya. Jadi mohon maaf ya. Kita buka. Ya, lalu begini kan. Masukkan. Ini. Sekali. Buka lagi atau airnya ambil lagi. Ini. Ya, ambil lagi seperti ini. Atau antum dari sini boleh. Ya, rambut di sela-sela. Sekali, 2 kali. Kemudian yang kiri juga demikian. Ya, ambil lagi air. Seperti ini. Ya, atau pakai tangan diambil, lalu begini. Ya, dan di sela-sela. Lakukan berapa kali? Tidak boleh lebih dari 3 kali. Sekali boleh Ustaz, sekali. Apalagi antum kalau berwudu di atas pesawat. Ya, berwudu di pesawat cukup sekali-sekali saja. Karena airnya terbatas. Oke. Lalu ma'asyiral muslimin. Ya. Nah, disunahkan sampai lengan. Abu Hurairah bercerita, aku ya kalau basuh lengan sampai ini pergelangan. Kalau basuh kaki sampai betis. Ini disunahkan. Boleh. Karena kata Nabi SAW nanti dari kiamat seseorang cahayanya sampai akhir basuhan ya yang dia basuh. Ya. Jadi boleh ikhwan sampai sini untuk memastikan. Terus sampai betis juga untuk memastikan mata kaki yaitu terbasuh. Baik. Kemudian Pak Bu Jamaah perhatikan ini penting. Karena ini terkadang karena cara yang ini madhab di kita yang keumuman Al-Imam Syafi'i, kebetulan saya ambil kekhususan fikih madhab, 4 madhab ketika di Madinah, syariah.
Dan ketika itu saya kumpulkan tuh mazhab Syafi'i dalam wudu dan sholat. Mohon maaf ya. Salah satu pendapat beliau yang lemah. Ya, dari sisi dalil dan mazhab yang lain yang lebih kuat dari sisi dalil adalah terkait membasuh kepala. Di mana Imam Syafi'i mengambil dua dalil. Dalil pertama, famsahu biru'usikum. Usaplah biru'usikum. Kata beliau, ba'nya itu biru'usikum. Ba'nya menandakan sebagian. Makanya cukup sebagian. Kalau punya betel di sini. Biar nggak acak-acak. Tafsirnya Imam Syafi'i, biru'usikum. Yang kedua, beliau mengambil keumuman hadis, tawaddu'u salasan. Berwudulah 3 kali. Maka akhirnya keluarlah pendapat termasuk kepala pun 3 kali. Yang kedua, sebagian kepala. Alhamdulillah beliau ulama dan berijtihad. Ya, dan beliau bila benar dapat 2 pahala. Bila salah dapat 1 pahala. Kalau kita ya ilmunya sampai situ tidak ada masalah. Tapi kalau sudah nampak sunnah, Imam Syafi'i mengarahkan kita untuk tidak mengambil pendapatnya. Kalau ada sunnah yang lebih jelas yang menyelisih pendapatnya. Maka dalam hal ini, ikhwani, dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i yang termasuk yang lemah dalam urusan basuh kepala, ngusap kepala. Dan ini rukun. Seluruh hadis tentang tata cara ya mengusap kepala Nabi, satu tidak disebutkan kalimat salasan 3 kali, tidak disebutkan. Bahkan tegas dalam riwayat marratan wahidah, sekali. Yang kedua, keumuman hadis Nabi ketika mempraktikkan mengusap seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Baknya lil ilsaq itu untuk menempelkan tangan ke kepala. Oleh karena itu, ya, maaf, diwajibkan mengusap seluruh kepala. Usapan dimulai dari depan sampai ke belakang. Kemudian kembali ke depan. Ini salah satunya. Tuh. Dalam Bukhari dan Muslim, hadis sahih tidak diragukan. Summa masaha ra'sahu biyadayhi. Lihat. Masaha berarti tidak membasuh. Basahi dulu tangan, kedua tangan antum, dengan air. Lalu beliau mengusap dengan 2 tangannya ke kepalanya. Fa'aqbala bihima, beliau mulai dari depan. Wa adbara sampai ke belakang. Bada'a bi muqaddimi ra'sihi. Beliau mulai dengan yaitu arah depan kepalanya hatta dhahaba ila qafah, sampai ke tengkuknya. Begini. Summa raddahuma, lalu dikembalikan lagi ilal makani alladhi bada'a finhu, ke tempat di mana dia memulai. Silakan. Ini pendapat siapa? Pendapat Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi mulai ngusap dari depan sampai ke belakang. Lalu dia dari ke belakang ke depan. Ini yang sempurna. Ada, saya tidak masukkan ke sini, beberapa riwayat yang lain. Yaitu Nabi mengusap sekali dari depan ke belakang saja. Itu cara yang kedua. Boleh. Ya sekali saja begini, boleh. Apalagi buat ibu-ibu misalkan yang rambutnya panjang, kalau diginiin acak-acakan gitu. Ya. Atau dari tengah, Nabi dari tengah. Dari tengah ke depan, lalu ke belakang. Ini ada riwayat yang lain dan sahih. Intinya, seluruh riwayat yang datang dari Nabi, yang sahih, sekali dan seluruh kepala. Ya, oleh karena itu ini yang sahih. Tapi tegak sekali lagi ini masalah fikih, ada khilaf terjadi di kalangan para ulama dan kita tidak boleh saling menjelekkan. Namun kewajiban kita mencari mana yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah bermuaranya ke situ. Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gimana prakteknya coba? Ambil basahi tangan. Coba semuanya, coba lihat kan. Ibu-ibu di atas, ya, depan ke belakang, lalu ke depan lagi. Oke, begitu. Atau silahkan sekali saja. Mangga. Ya, sekali seperti ini. Baik. Kemudian Ustaz, kata Nabi, perhatikan ke sini. Lihat kata Nabi, al-udunani minar ra'si.
Telinga itu bagian dari kepala. Telinga bagian dari kepala. Maka, ya, ngusap kepala itu satu paket dengan telinga. Karena kata Nabi, al-udunani minar ras. Kalau gitu gimana, Ustaz? Ya udah, seperti ini ke belakang, lalu ke depan, sambung dengan ini mengusap dalam daun telinga. Nah, ini dan ini mengusap luarnya. Begini. Namun kalaupun dipisahkan tidak ada masalah. Karena ada riwayat Nabi memisahkan. Ya, misalkan apa dengan telinga ambil sekali, tapi cukup sekali. Ya tidak tiga kali. Begini, ya kemudian begini, lalu ini membersihkan dalam, ya, dan ini membersihkan luarnya. Baik, berarti begitu cara. Begini, enggak apa-apa. Ya begini, lalu begini. Nah, namun di sini ada rukhsah bagi siapa? Bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang dia berwudunya di luar rumah, terbuka misalkan. Sudan gitu ya, di Bulu atau orang Pakistan. 5 meter, Pak. Mungkin itu. Maka Nabi masa'ala, yaitu binasiyati wa alal imam. Nabi mengusap ubun-ubunnya, sisanya di atas imamahnya. Apa namanya? Sorbannya. Begitu juga wanita ibu-ibu. Bila ibu-ibu sulit, misalkan di tempat yang terbuka, kalau buka jilbab itu repot, kelihatan aurat. Maka cukup ambil air, basuh ubun-ubun depan, lalu atas kerudungnya, masukkan, lalu ke telinga. Bas. Ya, jadi basuh ubun-ubunnya saja, lalu basuh atas kerudungnya, lalu dimasukkan telinganya tangannya ke telinga. Seperti itu. Tuh, ya, caranya. Oke. Jamaah sekalian, membasuh kedua kaki. Ya. Jelas. Ini juga rukun. Wa arjulakum ilal ka'bain. Rukun. Ya. Awas Pak Bu, hati-hati. Ada ancaman di sini. Pastikan mata kaki Anda terbasuh. Karena Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka. Wain itu ada yang mengatakan lembah di neraka. Bagi mata kaki yang tidak terbasuh dengan ancaman neraka. Makanya di sini nambah yakin aja kita dengan kelompok Syiah. Yang mereka wudhunya tidak basuh kaki. Syiah tidak basuh. Mereka cukup ngusap kaki atasnya saja begini. Walaupun tidak pakai kaos kaki. Adapun kita boleh betul bila pakai sepatu khuf atau kaos kaki. Syiah tidak mensyaratkan membasuh. Dan mereka membacakan ayat famsahu birusi wa arjulikum biruusikum wa arjulikum. Ya, mereka menggunakan kasrah kaki disandarkan kepada kepala dibasuh. Namun sudah ada ancaman Nabi SAW. Baik. Caranya disunahkan tentunya dari kaki kiri dari kaki kanan. Baik, menyela-nyela kelingking dalam Sunan Abu Daud dengan satu jari. Yaitu jari menyela-nyela dengan jari-jari kelingking, ya. Nah, baik, Pak Bu jamaah, perhatikan, mohon maaf ya, saya angkat kaki saya, mohon maaf ya. Ini ambil air, maka cucurkan begini. Begini, perhatikan. Pastikan ini kebasuh. Bahkan Abu Hurairah, aku basuh sampai betisku, dia bilang. Boleh, sampai betisnya. Untuk memastikan mata kakinya terbasuh, lalu antum sela-sela dengan kelingking. Dalam Sunan Abu Daud. Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Boleh, kiri boleh kan? Ambil lagi air, satu telapak tangan disunahkan. Ya, dicucurkan, lalu basuh lagi. Ya, lalu kita sela-sela lagi. Ya, ambil lagi, sama lakukan dengan yang kiri demikian. Ya, nah, kemudian ma'asyur muslimin, ada keringanan bagi yang pakai khuf. Khuf itu sepatu kulit yang sampai menutupi mata kaki, yang dengan itu antum sholat. Atau jawrab. Jawrab itu apa? Kaos kaki. Maka bagi orang yang pakai kaos kaki, tidak mesti buka kaos kaki. Tapi dengan syarat.
ketika antum pakainya dalam keadaan wudu. Antum berwudu tadi sempurna, lalu antum pakai kaos kaki. Baik mukim maupun musafir. Ya. Lalu antum tadi subuh itu wudu. Lalu antum pakai kaos kaki. Tidur lelap, batal wudunya. Ya. Lalu antum wudu lagi, ya sudah. Antum wudu pas kaki cukup dibasahi ya tangannya, lalu diusap di atas punggung kakinya saja sekali. Yang kiri juga dibasahi, diusap seperti ini. Dan ini sangat meringankan, khususnya bagi yang sakit dan nggak mesti sakit atau yang musafir. Bagi yang mukim, batasannya sehari semalam. Bagi musafir diizinkan 3 hari 3 malam. Kapan mulai dihitung sehari semalam? Dari mulai ngusap. Contoh antum tadi pakai kaos kakinya pagi, ya kan? Sudah wudu pakai kaos kaki. Batal. Pas mau duhur tadi nanti jam 12 ngusap. Maka dari semenjak itu dihitung sampai duhur lagi. Masih boleh. Tapi kalau antum ternyata misalkan maghrib buka kaos kaki ya batal. Ya, di antara pembatalnya buka kaos kaki. Adapun yang musafir 3 hari 3 malam dari mulai ngusap. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Tertib. Jelas harus tertib ya. Tertib itu apa? Yang awal diawalkan ya tentunya wajah dulu sebelum tangan dan kaki dan berturut-turut ya. Tidak ditunda. Masya Allah antum basuh wajah beli bakso dulu. Ya. Gitu. Nah, ini nggak benar ya. Maka antum basuh wajah langsung dan lainnya. Tapi besar kalau mati air di sini harus pindah ke tempat yang lain. Para ulama mengatakan bila masih ada sisa atau basah dari anggota yang dibasuh sebelumnya sampai ke tempat air maka lanjutkan. Tapi kalau sudah kering jauh cari air sampai kering anggota yang sebelumnya dibasuh maka harus diulang dari awal ya. Kemudian ikhwani maaf. Ya. Ya di sini sebentar ya. Ini lalu membaca doa. Apa doanya ikhwan? Asyhadu alla ya Allah luar biasa ini. Kata Nabi tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaca coba dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi ya wa rasuluh maka illa futiyat lahu abwabul jannati maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Masuk dari mana saja. Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Lalu dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal sampai situ. Waj'alni min ibadika sholihin itu rawahul Indonesiyin. Riwayat orang Indonesia, ya. Jadi riwayat Nabi sampai waj'alni minal mutatahhirin. Apapun waj'alni min ibadika sholihin ini tambahan tidak ada dasar, ya, dari Nabi SAW. Jadi kalau dibaca berarti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Lalu setelah itu ma'asyiral muslimin, Masya Allah, itu bila antum mau lanjut dengan sholat 2 rakaat setelah wudu, begitulah Bilal, kata Nabi, aku sudah dengar terompahmu di surga. Apa yang kau lakukan? Ada ibadah apa? Ternyata Bilal tidak pernah ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Yang Nabi ajarkan. Ini bukan dalil, oh ini lihat Bilal bikin syariat. Bukan. Ya, Bilal nggak bikin syariat. Bilal mengikuti Nabi, hanya saja Bilal tidak pernah ketinggalan sholat 2 rakaat wudu. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah, ya. Semoga ya, dan ini pembatalnya ya. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur, keluar madi atau wadi dan madi, buang angin, ya, hilang kesadaran, gila, memegang kemaluan, ya, tanpa yaitu penghalang, dan makan daging unta, ya. Ini pembatalnya. Baik, barakallahu fiik ikhwah. Itu barangkali yang saya sampaikan. Semoga walaupun tidak dipraktekkan secara khusus, saya kira ini bukan ibadah yang asing, ya, tapi semoga bisa dipahami. Sekali lagi, jangan menghambur-hambur air. Ini maaf ya,
dibenci, makruh. Bahkan bisa haram kalau kita berlebihan. Oke. Masih ada waktu sampai adzan dan sampai kita sholat setelah adzan. Nah, ya silakan. Ada ini? Ya, mungkin panitia berdiri, mungkin ada yang silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan itu sholat sunnah toharoh ya kan? Sholat sunnah wudhu. Wudhu, iya. Sholat sunnah wudhu. Itu apakah bisa dilakukan kapan saja, bahkan saat waktu terlarang untuk sholat seperti ba'da subuh atau Pertanyaan ba'da bagus. asar? Ya, singkat saja. Pertanyaan bagus bahwa nah, sholat sunnah wudhu kapanpun boleh. Walaupun di waktu yang terlarang. Dan ini pendapat jumhur termasuk Imam Syafi'i. Kenapa? Karena termasuk sholat dawatul asbab. Sholat yang ada sebabnya. Kayak antum masuk masjid. Ya, yang diharamkan itu tiba-tiba ujuk-ujuk antum sholat tanpa sebab. Ya, maka itu diharamkan. Tapi kalau ada sebab, maka tergantung sebab. Ya, namun tentunya jangan menyengaja-ngaja ya. Gitu. Pasti waktu sore antum setiap sore wudhu. Ya, ini nyengaja-ngaja yang tentunya tidak dianjurkan. Adapun misalkan kondisional, antum wudhu pas waktu itu, sementara antum biasa sholat 2 rakaat sunnah wudhu, maka lakukan, tidak ada masalah, ya, tidak terbatas waktunya. Nah, silakan yang lain. Syukran. Beliau dulu nih, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Yang pertama soal Lanjut aja. mengusap Kepala. kepala. Kenapa itu? Kalau mengusap berarti artinya tidak ada air. Tidak ada air, bukan membasuh. Tidak ada air dengan mengenang di dalam. Iya. Bagus, pertanyaan bagus. Sementara ada kan begini, saya lihat banyak yang air tuh di sini banyak Oke, terus dilimpahkan bagus. ke kepala begini. Paham. Yes. Artinya kalau mengusap berarti artinya di sini setelah kita ambil air dibuang dulu Yes. airnya baru diusap. Ya. Gitu. Ya. Jadi riwayat-riwayat yang tadi, ya, Allah bilang famsah. Maka yang datang dari Nabi Rasulullah membasahi tangannya, lalu dibuang airnya, lalu mengusap tanpa air. Maksudnya tanpa air yang banyak. Namun datang dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi melihat, perhatikan guys, tapi ini jarang Nabi lakukan. Nabi ambil air, Nabi cucurkan di atas, lalu Nabi singkap. Ya, itu ada riwayat. Tapi Nabi jarang lakukan itu. Ya, ambil Nabi air satu ini, lalu cucurkan di atas begini, lalu Nabi singkap. Itu ada riwayat dari Nabi SAW, namun sangat jarang Nabi lakukan. Maka ya seperti itu. Namun secara umum ya itu tanpa air, ya cukup dibasuh dan dibasahi tangannya. Nah, ada yang lain? Adzan dulu, maaf, adzan dulu. Stop.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum Nah. qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulai. Kal-an'am. Ya. Nah, terus Ya. Ini Pak, kata Allah ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Yang mana? Yang walahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Diancam oleh Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Yang jadi pertanyaan saya adalah kami khususnya anak ya tidak mencapai ke sana. Artinya walahum qulubun la yafqahuna biha. Tidak mencapai ke walahum qulubun la yafqahuna biha, hanya sifatnya dibaca saja. Kalau anak mungkin yang lainnya juga gitu, hanya dibaca. Apakah seperti anak ya tidak mencapai ke walahum qulubun la yafqahuna biha, Allah memaklumi enggak? Ya, itu yang ke satu. Yang kedua, Pak, kaitannya dengan wudu. Kaitannya dengan wudu, bagi orang tua, kadangkala anaknya dol, Pak. apa? Anaknya dol. Oh iya. Iya. Anaknya dol. Setelah wudu, ada cert, itu perasaan atau apa ya? Oh. Kurang tahu juga ya. Nih, itu apakah membatalkan wudu atau tidak? Barangkali itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, betul ayat itu jelas ya, ancaman bagi orang yang mereka tidak mengindahkan perintah Allah. Ayat-ayat Allah mereka tidak mau dengarkan. Sehingga mereka terjerumus kepada kejahilan. Dan ketika beramal pun beramal di atas kebodohan. Namun, tentunya bagi orang-orang hamba Allah yang Masya Allah menginginkan kebaikan, dan dia telah berusaha mau ngaji, mau mendengarkan kajian, setelah dia pun tentunya berusaha memilih mana kajian yang benar ya, karena tidak setiap kajian juga patut kita dengarkan. Betapa banyak kajian yang malah menyesatkan kita ya. Maka nanti standarnya berbeda-beda. Ada standar ulama yang memang dia belajar bukan sekedar untuk dirinya, tapi juga dia ingin harus menyampaikan ke orang lain. Maka tentunya kalau dia menobatkan diri sebagai ulama, maaf misalkan ustadz, ya, lalu sementara ilmunya cetek, bahasa Arab aja nggak bisa, baca Quran aja nggak ngerti, hadis aja nggak ngeh, maka dia ustadz gadungan namanya. Ya, kenapa? Karena dia tingkatan manusia yang ilmunya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Tapi di sana ada tingkatan yaitu orang-orang yang awam, yang memang mungkin kehidupan kesehariannya sibuknya dengan apa? Dengan urusan dunianya, yang ini di pabrik, yang ini di sawah, yang ini di pekerjaan yang lain. Ya. Sehingga kalau dia suruh ngartikan Quran, menghafal dalil, mumak, proyek sudah terlalu banyak yang dihafal. Ya. Maka di sini tidak termasuk yang diancam. Selama dia mau menuntut ilmu, ilmu sebatas untuk dia pahami dan dia praktekkan dalam kehidupan. Sehingga walaupun ditanya, mana coba dalil tentang haramnya jimat? Enggak paham, tapi dia paham jimat itu haram. It's okay, cukup. Mana dalil tentang misalkan apa? Wajibnya sholat, hafal enggak? Wah, enggak paham, tapi dia tahu dia wajib. Karena dengar dari ustadz, dia mau ngaji. Jadi standar ilmunya hanya untuk dirinya saja. Atau mungkin kalaupun jelaskan ya keluarganya mungkin. Baik, maka di sini dia tidak termasuk pada yang diancam itu. Ya, selama dia menuntut ilmu. Tapi sekali lagi, subhanallah, semoga kita ini, ikhwani, mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Saya mudahkan aja di antum. Cari ilmu yang
landasannya di atas manhajus salaf. Ahlus sunnati wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, as-sunnatu indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi. Ahlus sunnah itu siapa? Orang yang berpegang teguh dengan apa yang dahulu dipegang oleh para sahabat Nabi. Imam Malik mengatakan, ya, malam yakun yauma idin dina, lam yakun al-yauma dina. Yang di zaman sahabat bukan agama, di hari ini bukan agama. Karena agama itu terputus dari sisi sumber setelah wafat Nabi melalui wahyu. Dan terputus juga dari sisi contoh pengamalan dan keimanan dengan wafatnya para sahabat. Sehingga kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku, tuntunanku dan sunnah para sahabatku. Lalu Rasulullah katakan, yang selamat itu dari 73 golongan yang terancam, ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti jejakku dan jejak sahabatku. Nabi tegas mengatakan, iktadau, ikutilah khususnya billadaini min ba'di. Dua sosok satu peninggalanku, Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakrin wa Umar. Ya, maka seluruh ulama yang datang kepadanya wajib mengarahkan umat untuk beragama seperti agama sahabat. Dari mulai Syafi'i, Malik sampai hari ini. Ya, dan sepakat begitu ulama Ahlus Sunnah. Karena itulah substansi dari arti Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu, makanya yang menyelisih Ahlus Sunnah namanya ada dua kelompok besar. Sunni, Syi'i. Sunnah dan Syiah. Ini kayak beda, embe dan kuda nih. Gak mungkin bersatu. Kenapa? Karena Sunni, dikatakan Sunni, mencintai sahabat. Syiah mengkafirkan sahabat. Mengkafirkan Abu Bakar. Cuma 6 sahabat mereka rekomendasikan. Sesuai dengan hawa nafsunya. Yang lainnya kafir semua. Makanya syahadat mereka gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa anna aliyan hujjatullah wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Selesai. Udah dongkotannya aja udah di neraka tuh. Dan bersaksi Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar. Dan mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu sonamai Quraisy. Dua apa? Dua berhala Quraisy, mereka bilang. Orang Syiah laknatullahi alaih. Sebetulnya apa yang terjadi di belahan dunia hari ini? Ya, di Yaman, di Suriah, termasuk sebenarnya ada obok-obok saudara kita di Palestina. Hizbullah, Hizbullata. Ya, dan seterusnya, Hamas dan seterusnya. Walaupun hari ini kita katakan harus bela. Tapi subhanallah, mereka yang bikin awalnya jihad itu tidak seperti itu. Ya, harus mempertimbangkan kekuatan. Jangan sampai jihad kita dibombardir habis-habisan. Nyawa habis, negara habis, rumah runtuh. Siapa yang bertanggung jawab? Hanya menangis kita dari kejauhan. Tapi sebetulnya di situ ada campur tangan, yaitu makhluk-makhluk terlaknat. Karena kata Nabi, ya, siapa yang melaknat sahabat maka dia terlaknat. Maka itu Ahlus Sunnah. Nah, hari ini siapa yang ingin beragama benar, kembalilah kepada hitoh asli agama kita. Qala Allah wa qala, makanya kata Ibnu Qayyim, apa sih ilmu itu? Al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. Ya. Apakah sahabat berbondong-bondong ke kuburan Nabi? Nyambat-nyambat Nabi? Mana? Cari gak ada. Apakah sahabat pakai jimat? Sahabat nyembelih buat Nyi Roro Kidul? Ada nggak? Atau mungkin di zaman itu siapa? Bukan Nyi Roro Kidul, belum ada kan? Apakah sahabat mengatakan Allah di mana-mana? Apakah sahabat ketika setelah kematian berkumpul? Berapa hari? Cari saja. Kalau ada dalilnya, mungkin bisa ditaruh. Tidak ada. Ya, tidak pernah ditemukan. Maka sudah kita mengikuti siapa? Tauladan kita. Nah, saya ingin tanya nih. Dan pertanyaan ini nggak asing bagi sebagian. Apa perbedaan kita dengan Abu Bakar Siddiq?
Umar, Utsman, dan seluruh sahabat dari sisi kewajiban agama. Apa? Kalau kita dengan Nabi beda mungkin. Pertama, Nabi dapat wahyu. Yang kedua, dia memiliki kekhususan syariat. Nikahnya aja boleh dari lebih dari 4, ya kan? Antum 4 aja enggak, 4 saja ya? Hah? Nabi punya kekhususan. Kita sama Nabi beda. Makanya Nabi itu Abdullahi wa Rasul. Kita Abdullah enggak Rasul. Oke? Adapun kita dengan seluruh sahabat, tak luputnya Abu Bakar, sama. Coba dipreteli pertanyaan. Siapa yang disembah oleh Abu Bakar? Siapa? Allah. Nabinya siapa? Umar. Muhammad. Kitabnya sahabat apa? Quran. Hadisnya hadis siapa sahabat? Hadis Nabi. Sholatnya berapa kali sehari sahabat? Yang wajib. Ngadepnya kemana? Bangladesh. Gitu. Hajinya kemana sahabat? Jangan antum haji ke ITB, India, Pakistan, Bangladesh. Hajinya ke Makkah. Ya. Teruskan sahabat puasanya di bulan apa? Ramadan. Teruskan tanyakan. Wallahi tidak ada seujung rambut pun perbedaan kita dengan Abu Bakar dengan seluruh sahabat. Bedanya cuma sahabat dijamin surga, antum belum. Itu aja beda. Sahabat secara personal, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Di jannah, disebutkan persaudara. Dan secara company, secara jamaah, kemarin kita sebutkan ayatnya, surat Al-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti muhajirin dan ansar, maksudnya sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah ridha dan Allah sudah siapkan sahabat dijamin surga, ente belum. Pertanyaan selanjutnya, surga yang disiapkan untuk sahabat beda enggak dengan surga yang disiapkan buat kita? Podo, namanya Firdaus juga, ma'wa juga. Saya ingat ma'wa nih, mana ma'wa nih? Jannatul ma'wa nuzulan. Ini sekalian ya. Mohon doanya, mohon doanya. Ini adalah usaha Pondok Riyadhus Shalihin. Ma'wa, ma'had water. Ya, ma'had pondok artinya. Water, air. Ya. Tapi juga dari salah satu nama surga, Jannatul Ma'wa Nuzulan. Mohon doanya. Ya, ini usaha pondok, dan ba'da lebaran kita akan mulai dengan yang gelas, ya. Yang mau jadi distributor silahkan di seluruh Indonesia, ya. Kita besarkan untuk membesarkan biar iktikaf antum semakin lezat. Barangkali tahun depan semua tiap hari onta, ya kan? Ya, makannya kan gitu. Sekarang belum, karena ma'wanya belum laku, jadi belum kebeli onta, ya. Baru telur sama apa itu? Ikan laut. Kok kita ke sini, apa tadi judulnya? Oke, sahabat. Sahabat dijamin surga, ente belum. Dan surga yang dijanjikan untuk sahabat sama. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti pemain terbaik dalam kancah perlombaan agama ini. Sementara kata Allah, kata Nabi, khairun nas, the best, manusia terbaik, qarni, yang hidup di zaman para sahabat. Itulah yang disebut salafus saleh. Ya, maka ada hari ini orang-orang yang mau kembali kepada jalan itu, makanya karena kalau ahlus sunnah sudah mulai buram. Istilah ahlus sunnah yang sholawat sambil goyang-goyang juga nyebutin dirinya ahli sunnah, aswaja. Yang nyambat-nyambat Nyi Roro Kidul juga ahlus sunnah ngakunya. Yang melakukan yang penyelisihan sunnah ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang mana ini? Maka untuk membedakan ahlus sunnah yang asli sesuai dengan hitoh aslinya, yaitu kembali kepada sahabat, dan ahlus sunnah yang sekedar ngaku-ngaku ahlus sunnah, ngecap-cap bango. Oke, maka perlu ada istilah. Makanya diistilahkan dengan manhajus salaf. Metode beragama kembali kepada salafus saleh. Manhajus salaf. Ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Salafi. Manhajus salaf. Di atas manhaj salaf. Maka ngajilah dengan kajian seperti ini. Datangilah ustaz-ustaz yang di atas manhaj salaf.
Insya Allah bersih. Insya Allah tidak akan ngajak antum membaiat. Nggak ada pemimpinnya manhajus salaf. Sehingga harus membaiat ini, membaiat itu tidak ada. Tidak ada kantor cabangnya di mana, enggak ada. Hanya ngajak satu, akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan bersatu kepada satu pemimpin. Hari ini pemimpin kita adalah pemerintah kita. Makanya Ahlus Sunnah senantiasa di antara ciri Ahlus Sunnah mendoakan pemerintahnya, kendati pun pemerintahnya kadang belekok. Tapi didoakan. Allahumma, ya, didoakan. Dan pemerintah belekok itu memang sudah Allah Nabi kabarkan. Ya, gitu. Akan muncul kata Nabi, yaitu pemimpin-pemimpin yang doli, mementingkan diri sendiri, bahkan mengambil harta, bahkan memukul kalian. Lalu para sahabat ya jengak ketika dengar agak marah. Rasulullah, apakah boleh kami tebas lehernya? Qala la ma'aqama fikumus shalat. Tidak, selama mereka mau menegakkan salat. Alhamdulillah, kawan. Kita ini nikmat berada di negeri ini. Semoga terus Allah jaga. Apa yang tidak boleh di negeri ini? Alhamdulillah, tauhid bisa ditegakkan. Dakwah, Masya Allah, lihat pesantren, tidak dilarang. Sholat, Masya Allah. Ya, puasa, semarak. Haji, paling banyak dari Indonesia. Alhamdulillah, adzan bersautan di mana-mana. Bersyukur, tinggal disempurnakan, jangan dikafirkan. Jangan diberontak dan sebagainya. Dan itu bukan manhaj kita. Wallahu alam. Saya kira cukup aja ya, karena sudah ada. Tapi masih boleh untuk salat sunnah ya. Wa sallallahu Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.